Menteri Pertahanan agar batalkan cadangan pembelian pesawat helikopter Black Hawk. Adakah kita hendak letak juruterbang kita dalam keranda terbang? Awak fikirlah sendiri. Oke, lanjut dua kabar panas hari ini datang lagi bos. Dari dua tetangga kita Indonesia, yaitu negeri jiran Malaysia yang baru-baru ini heboh. Rajanya langsung turun gunung, langsung minta pembatalan pengadaan helikopter Black Hawk yang disamakannya pula dengan keranda terbang alias peti mati terbang. Nah loh, ada apakah gerangan? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti, tetangga kita yang satu lagi nih bos, yang besar, Aussie, Australia. Tiba-tiba kini disarankan untuk lanjut ke rudal balistik jarak menengah buatan sendiri. Nah loh, ini ngeri-ngeri sedap nih. Lantas, rudal seperti apakah itu maksudnya? Untuk apa mereka lanjut ke rudal balistik jarak menengah? Bagaimanakah analisisnya kalau tiba-tiba Australia benar mengembangkan rudal jarak menengah sendiri yang mampu menembus ribuan kilometer? Apakah wilayah kita seluruhnya masuk radius tembakan? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar yang pertama. Jadi ribut lagi nih di Malaysia bos. Kali ini datang langsung dari suara paling tinggi di Malaysia, yaitu Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Nah, jadi baru-baru ini dalam sebuah titah keras, Baginda telah membantai habis rencana Kementerian Pertahanan Malaysia yang kabarnya nak sewa helikopter Black Hawk UH-60. Tapi masalahnya, helikopter yang nak disewa itu sudah tua bangka bos. Lebih dari 30 tahun usianya. Dan dengan lantang, sang Raja Malaysia ini pun menyindir. Adakah kita hendak letak juru terbang kita dalam keranda terbang? Justru tuanku mempersoal adakah kita hendak letak juru terbang dalam keranda terbang. Awak fikirlah sendiri. Waduh, pedas banget nih bos. Kata-katanya ya kan, titah ini pun bukan sekedar gurauan tapi sindiran keras terhadap kesalahan lama Malaysia, yaitu yang dulu katanya saat mereka beli pesawat Skyhawk bekas dan akhirnya jadi besi tua. Buang-buang duit rakyat Malaysia katanya. Dan sekarang nampaknya sejarah hampir nak terulang lagi nih. Kemudian bukan itu saja, Sultan Ibrahim pun juga menunduh Mindef penuh dengan agen, bekas jenderal yang jadi salesman. Bahkan katanya ada perusahaan yang asalnya jual kain pun juga mau ikut campur, jual beli drone. Cukup amsyong. Baginda pun menegur kalau semua pembelian ikut harga orang tengah, dana berbelion pun tak cukup. Ia mencontoh pernah beli bot komando Rigid Riding Craft sampai 5 juta ringgit bos. Padahal harga pasarannya di bawah 2 juta ringgit. Dan sekarang nak beli versi lebih besar, harganya hampir 10 juta ringgit. Gila, tak masuk akal, kata yang di Pertuan Agong. Dan masalahnya pun kali ini bukan cuma sekadar duit, tapi nyawa tentera Malaysia yang dipertaruhkan. Kalau pakai aset tua, usang dan bermasalah, siapa yang tanggung resiko kalau juru terbang jatuh ya kan? Dan disinilah gregetnya bos. Sultan Ibrahim secara terbuka mengingatkan jangan ulang kesilapan lalu. Jangan buang masa beli barang yang merepek. Baginda mau pembelian fokus pada kesiapsiagaan resimen Gerakas dan keperluan operasi sebenarnya. Bukan hanya ikut kata agen penjualan atau kontraktornya. Cukup hamsyong bosku. Oke, lanjut yang kedua. Jadi baru-baru ini seorang analis pertahanan senior Australia, yaitu Ross Bebek, baru saja menyarankan Australia untuk segera punya rudal balistik jarak menengah buatan sendiri. Jadi nggak lagi SRBM seperti rudal Khan Indonesia atau HIMARS-nya mereka Australia. Tapi ia berpendapat bahwa Australia kini harus segera punya rudal balistik jarak menengah alias IRBM bos, Intermediate Range Ballistic Missile buatan sendiri dengan jangkauan mulai dari 3.000 sampai 5.500 km. Ngeri-ngeri tak sedap. Hal ini pun beliau utarakan dalam artikelnya di media The Strategist yang cukup bikin heboh. Tak main-main bos. Ia sarankan bahwa rudal IRBM ini dirancang agar bisa dibawa di peluncur jalan raya sehingga gampang dipindah-pindahkan, susah dideteksi dan bisa ditembakkan kapan saja. Bahkan ia pun juga menekankan kalau sistem ini bakal tangguh, cepat dan serbaguna.
dengan kemampuan menghantam target darat maupun laut hanya dalam hitungan menit. Bahkan ia pun menyebut bahwa rudal-rudal ini sulit dicegat, bisa dilengkapi dengan sensor canggih tanpa bergantung pada GPS, punya umpan elektronik, kamuflase, sampai beberapa hulu ledak yang bisa diarahkan ke target berbeda sekaligus. Nah loh, pertanyaannya kenapa Australia tiba-tiba diminta rudal ini bos? Rudal yang dikembangkan di dalam negeri. Jawabannya simpel, karena katanya Australia jangan lagi mau terlalu tergantung pada Amerika. Pasalnya dalam kondisi krisis besar di masa depan, Babcock mengingatkan bahwa Amerika bisa saja bersikap acuh tak acuh seperti sikapnya ke Eropa saat ini bos. Atau malah memberikan dukungan dengan syarat-syarat yang bisa melemahkan kedaulatan Australia. Artinya, Canberra pun kini butuh kemampuan serangan independen untuk memperkuat deterrence alias efek penangkal terhadap musuh besar terutama Tiongkok. Bahkan, yang lebih menarik lagi, ia bahkan sudah menunjuk mitra potensial yang cocok untuk kerjasama pengembangan rudal ini bos. Dan kandidatnya ada 2. Yang pertama Israel dengan rudal Jericho 3 yang bisa terbang sampai 6.500 km. Dan juga Korea Selatan dengan rudal Hyunmo 5 yang jangkauannya mencapai 5.000 km. Kedua negara ini pun dianggap punya pengalaman, teknologi, dan kemandirian yang pas buat diajak kerjasama. Nah loh. Jadi memang ya admin lihat sepertinya kedepannya Australia ada kemungkinan nih untuk punya IRBM bos. Lantas, bagaimana dengan komplek kita dan kawan-kawan? Kalau nanti Australia benar bakal punya rudal IRBM? Oke, jadi menurut pandangan Mimin, kalau Australia benar-benar punya rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan ribuan kilometer, ya otomatis hampir seluruh Asia Tenggara termasuk negara kita Indonesia masuk dalam radius serangan mereka bos. Memang secara geopolitik rudal ini ditujukan untuk menghadapi Tiongkok, bukan negara kita Indonesia. Tapi ya tetap saja, negara kita Indonesia pasti bakal merasa masuk dalam lingkaran strategis yang baru. Seperti sebelumnya, Australia yang sudah duluan membeli rudal balistik SRBM dan kapal selam nuklir, maka negara-negara sekitar jelas memikirkan hal yang serupa. Sehingga kalau Aussie lanjut ke IRBM, maka langkah ini pun bisa memicu perlombaan senjata baru di kawasan. Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam bisa merasa perlu untuk memperkuat kemampuan rudal jarak jauh mereka. Akibatnya Asia Tenggara yang selama ini relatif seimbang bisa berubah jadi arena adu misil yang lebih gacor lagi, yaitu ke arah jarak menengah. Dan buat negara kita sendiri, Indonesia, ya dampaknya kalau admin lihat ganda bos. Jadi kalau hubungan Indonesia-Australia sedang baik, maka rudal itu bisa dianggap sebagai payung tambahan karena bakal dapat ikut memperkuat keamanan kawasan. Tapi kalau hubungan kita memburuk, misalnya nih karena isu perbatasan lah, isu Papua, atau isu spionase seperti yang pernah terjadi tahun 2013 lalu, maka rudal-rudal itu bisa bikin Indonesia merasa langsung terancam bos. Makanya menurut admin ya memang langkah-langkah kita mengakuisisi rudal SRBM sekarang sudah sangat tepat. Pertama, kita dapat memperkuat pertahanan udara dan rudal untuk menghadapi kemungkinan serangan balistik di masa depan. Kemudian yang kedua, dengan Turki, kita juga dapat mengembangkan rudal buatan sendiri agar tidak tertinggal dalam persaingan teknologi. Dan yang ketiga, kita juga kemarin sudah memperkuat diplomasi pertahanan bos dengan banyak negara, mulai dari Australia, Amerika, Rusia maupun Tiongkok. Intinya ya supaya kita Indonesia tetap bisa menjaga posisi bebas aktif dan tidak jadi pion dalam konflik besar. Jadi kalau mereka konflik, ya jangan sampai kita jadi ikut ujung tombaknya ya kan. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau Australia beneran punya rudal jarak menengah ini, apakah Indonesia sudah siap untuk menghadapi babak baru perlombaan senjata di Indo-Pasifik? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.